Salam hebat luar biasa. Bertemu lagi dengan episode kali ini, sehat, kaya, dan bahagia. Kita membahas tentang hal menjernihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukaifu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabanggi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khawari khalqika ajma'in wa imami anbiya'ika wal mursalin ajma'in alaimus salatu wassalamu wa ala alihi wa askabihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin amin. Hal menjernihkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta dan Maha Pengatur, menciptakan manusia dengan memberinya dua macam kekuatan, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani, ataupun kemampuan yang bersifat lahiriah dan kemampuan yang bersifat batiniah. Manusia terdiri dari dua macam badan, badan jasmani atau badan wadak dan badan rohani atau roh atau jiwa. Dan masing-masing badan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan atau kemampuan yang berbeda-beda sifat dan dayanya. Hanya manusia yang diberi dua macam kekuatan seperti itu. Makhluk-makhluk selain manusia, baik itu golongan malaikat ataupun bangsa jin dan makhluk jenis halus lainnya, lebih-lebih makhluk jenis kasar, tidak diberi dua macam kekuatan seperti yang diberikan kepada manusia. Bangsa jin mungkin memiliki dua kekuatan seperti itu, akan tetapi terbatas, tidak seluas yang dimiliki oleh manusia. Buktinya yaitu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah merajai manusia dan sekaligus bangsa jin dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan belum pernah kita mendengar ada bangsa jin yang membawai manusia. Malaikat dalam beberapa hal menempati tingkatan lebih tinggi daripada manusia, akan tetapi terbatas mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ada yang membaca tasbih saja, ada yang bertakbir saja, ada yang hanya bertakmid saja, ada yang terus-menerus membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ada yang terus-menerus rukuk dan yang tiada henti-henti sujud dan sebagainya. Bahkan banyak tugas-tugas yang dijalankan oleh para malaikat justru diperuntukkan bagi umat manusia. Bahkan lagi daripada itu, segala apa yang di langit dan di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibikin tunduk kepada manusia, diperuntukkan bagi umat manusia supaya sebaik-baiknya dimanfaatkan bagi kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Firman-Nya, alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ansbagha alaikum ni'ammahu dhahiratan wa batin. Tidakkah kamu perhatikan, sungguh Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, hamba-Nya. Ini perlu kita renungkan sebagai pendahuluan pembahasan masalah menjernihkan hati, dan agar supaya kita menyadari tempat kedudukan kita sebagai manusia di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan, sehingga kita dapat terus-menerus senantiasa meningkatkan syukur terima kasih kita kepadanya. Kedua kekuatan tersebut, kekuatan lahir dan kekuatan batin yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain agar supaya dipergunakan untuk, pertama, mendatangkan sebesar-besarnya manfaat guna memperoleh dan membina hidup selamat, sejahtera, dan bahagia material dan spiritual, lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Kedua, sebagai insan sosial, kekuatan lahir dan kekuatan batin manusia merupakan perangkat pemberian Tuhan baginya untuk mengemban tugas sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Tugas mulia yang dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mengatur kehidupan di dunia menurut konsepsi yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya di dalam Al-Quran, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah. Kekuatan lahiriah seperti kita maklumi adalah daya kemampuan yang kelihatan mata lahir atau yang dapat diperhitungkan oleh akal pikiran atau rasio. Akal pikiran atau rasio itu sedikit pun tergolong kekuatan lahir. Betapapun besarnya kemampuan lahiriah manusia, akan tetapi masih terbatas sekali apabila dibandingkan dengan kemampuan batin atau kemampuan jiwa manusia. Kekuatan lahir hanya bisa berhubungan dengan alam lahir dan alam nyata, sedangkan kekuatan jiwa manusia dapat menembus alam gaib, dapat menjelajahi alam metafisika, bahkan dapat mengadakan komunikasi dengan alam luar manusia, dengan alam jin, alam malaikat, bahkan dapat beraudensi dengan Tuhan pencipta seluruh alam. Pusat segala kegiatan manusia, baik kegiatan jasmani maupun kegiatan rohani, terletak di dalam hatinya. Hati merupakan pusat komando dari segala macam gerak dan laku manusia. Bahkan di samping sebagai pusat komando, sekaligus merupakan motor penggerak yang menggerakkan segala perilaku dan perbuatan manusia. Perbuatan yang baik maupun perbuatan jahat, perbuatan yang menguntungkan ataupun perbuatan yang merugikan, semuanya itu dikomando dan digerakkan oleh hati. Di dalam hati manusia, sama-sama bermarkas dua macam dewan yang berlainan pengaruh dan arahnya satu sama lain, bahkan saling bertolak belakang dan saling berlawanan. Yang satu dewan perancang kebaikan dan yang satu lagi dewan perancang kejahatan. Siapa di antara dua dewan itu yang dominan berkuasa di dalam hati, dialah yang memegang komando segala gerak dan perbuatan atau tindakan manusia. Adapun faktor pikiran sekalipun dipenuhi dengan berbagai macam pendaharaan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan, namun fungsinya hanya sebagai dewan pertimbangan dan tidak memegang peranan yang menentukan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mendengar atau mungkin pernah bahkan sering mengalami sendiri bahwa akal pikiran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dapat membedakan antara yang benar dan yang batal, dapat mengerti itu haram, ini halal, mengerti itu boleh dikerjakan dan ini tidak, dan sebagainya. Akan tetapi di dalam prakteknya justru sebaliknya, yang baik ditinggalkan, yang buruk dikerjakan, yang menguntungkan malah dihindari, yang merugikan justru dimasuki, yang haram dikejar-kejar, yang halal tidak dihiraukan, yang benar tidak diikuti, yang batal dipergauli. Hal tersebut disebabkan oleh karena yang menguasai hati pada waktu itu adalah dewan perancang kejahatan. Ilmu pengetahuan yang berada di dalam otak pikiran manusia tidak mampu mengendalikannya, tidak mampu mengarahkan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ilmu dan pengertian yang dimilikinya. Jika seorang pencuri ditanya, apakah perbuatan mencuri itu baik? Pasti menjawab tidak baik. Siapapun jika ditanya apakah perbuatan menipu, korupsi, merugikan, atau menyakiti orang lain itu diperbolehkan, semua akan menjawab tidak. Bahkan semua orang mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan sangat terkecam. Tetapi mengapa toh terjadi dilakukan oleh sebagian orang, bahkan oleh banyak orang, tidak lain didorong oleh keinginan menuruti nafsu yang bersarang di dalam hati yang sudah dikuasai oleh dewan perancang kejahatan tersebut. Jelasnya, manusia akan terjerumus kepada kejahatan dan kehancuran apabila hatinya penuh dengan kotoran-kotoran nafsu yang berkuasa dengan memerintah sebagai dewan perancang kejahatan. Dan manusia dikatakan baik budinya, baik akhlaknya, baik perangai dan pekertinya, baik perbuatan apabila hati dipimpin oleh dewan perancang kebaikan dan bersih dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh karena itu, maka hati manusia harus selalu dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dari hama penyakit hati dan menempatkan dewan perancang kebaikan sebagai pemimpin yang bijaksana di dalam dirinya. Betapa tepat dan bijaksananya Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita dengan sabdanya, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging,
Apabila segumpal daging itu baik, maka menjadi baik pula lah seluruh jasad. Dan apabila rusak atau kotor, maka menjadi rusak pula lah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging tersebut yaitu hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam tentang tekad beliau yang senantiasa waspada terhadap tipu daya nafsu sebagai berikut firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa ammaratu bisu'i illa marahimi rabbi. Dan tidaklah aku memberikan diriku dikuasai nafsu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Atas dasar hadis dan firman tersebut, maka para ulama sufi mengatakan antara lain sebagai berikut. Membersihkan jiwa atau hati dari kotoran-kotoran nafsu adalah wajib. Kitab Kifayatul Adhiya. Wajib di sini dalam arti harus diusahakan oleh setiap orang dalam rangka upaya mencapai hidup selamat, sejahtera, dan bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Tahiyatun nafsi atau membersihkan hati maksudnya membebaskan hati dari pengaruh nafsu yang senantiasa berusaha dan bertipu daya untuk menguasai hati manusia. Membersihkan hati istilah yang populer sekarang disebut operasi mental. Operasi mental yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika akan menjalani Isra Mi'raj merupakan tuntunan nyata yang harus diikuti oleh para umat. Bahkan oleh setiap insan yang hidup di dunia ini, berkat adanya operasi tersebut di mana kotoran-kotoran yang terdapat di dalam hati Rasulullah SAW dikeluarkan dan kemudian dimasukkan iman, Islam, ihsan, amanah, dan kejujuran, maka segala gangguan dan godaan yang dialami dalam perjalanan Isra Mi'raj semua dapat diatasi dengan sempurna dan sukses menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tugas-tugas yang harus dilaksanakan para umat, antara lain sholat 5 waktu untuk dalam sehari semalam. Bermacam-macam cara telah banyak ditempuh orang masyarakat dalam melaksanakan operasi mental melalui pengajaran dan pendidikan lewat sistem dakwah dan penerangan agama menggunakan mass media, surat kabar, majalah, radio, TV, dan buku-buku, melalui perkumpulan atau organisasi-organisasi sosial dan bermacam-macam bentuk pergaulan hidup dan lain-lain. Bahkan ada yang menempuh dengan riyadhah badaniyah dan latihan-latihan kejiwaan, masing-masing dengan metode dan sistematika yang berbeda-beda. Secara umum, cara operasi mental seperti tersebut di atas dalam garis besarnya dititik beratkan pada prinsip penanaman pengertian dan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan bisa tumbuh suatu kesadaran. Akan tetapi kenyataan di dalam praktek tidak semudah itu. Pengertian itu, pengetahuan masih belum menjamin akan tercapainya kondisi hati yang bersih, jernih, bebas dari pengaruh nafsu yang menjadi sarang yang subur bagi bercokolnya dewan perancang kejahatan seperti tersebut di atas. Mengingat makin hebatnya pengaruh-pengaruh dari berbagai jurusan yang merangsang hati manusia, yakni pengaruh negatif yang menyuburkan tumbuhnya dewan perancang kejahatan, maka operasi mental dan membersihkan dan menjernihkan hati harus secara terus-menerus diusahakan oleh setiap orang. Di samping dengan cara operasi mental seperti di atas dan yang sudah banyak dijalankan oleh masyarakat selama ini, masih ada satu cara yang belum banyak dilakukan orang, yaitu pendaya gunaan kekuatan atau potensi batiniah dalam bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Doa memohon hidayah, mohon petunjuk dan pertolongannya. Pendaya gunaan potensi batiniah dalam bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok, berjamaah, bersama-sama, jika dibandingkan dengan pendaya gunaan potensi lahiriah dalam bentuk bekerja, berkarya, dan bentuk-bentuk aktivitas atau kegiatan lahiriah lainnya adalah masih sangat tidak seimbang.
Masih banyak peluang, kesempatan, dan sisa kekuatan yang belum dimanfaatkan untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Padahal seperti disebutkan di muka, kedua kekuatan lahir dan kekuatan batin yang sama-sama anugerah pemberian Tuhan itu harus dimanfaatkan secara harmonis dan seimbang dan kebutuhan hidup serta paling isi mengisi. Lebih-lebih jika diingat bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak dibutuhkan oleh setiap insan. Tanpa hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, manusia pasti sesat dan terjerumus kepada kehancuran dan kesengsaraan. Bertambahnya ilmiah dan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya, apabila tidak disertai memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu-ilmu itu tidak akan mampu meletakkan benih yang menumbuhkan kejernihan hati, ketentraman jiwa, dan kesehatan mental. Bahkan boleh jadi justru ilmu-ilmu yang tidak disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala itu malah menyuburkan bercokolnya imperialisme nafsu sebagai dewan perancang kejahatan di dalam hati manusia. Sehingga kemudian timbul rasa kebanggaan, rasa diri berilmu, berkemampuan, berkuasa, rasa diri lebih dari orang lain. Selanjutnya lalu muncul bendera keakuan, egoisme, dan anania. Ilmu yang seharusnya menjadi alat penyaring kemurnian dan kemulusan hati yang bersih, dalam prakteknya digunakan menjadi polusi jiwa, pengotoran jiwa yang lebih keruh tetapi lebih halus sehingga yang bersangkutan tidak merasa. Dalam hubungan antara ilmu dan hidayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dengan sabdanya, "Manis jada ilman walam yasdada hudan lam yasdada minallahi illa bu'dan." Barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka tidak menjadi bertambah dekatnya, melainkan semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Abu Mansur dan Dailami dari Jabir. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapat hidayah. Barang siapa yang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala pasti sesat jalan dan akhirnya sengsara dan mengalami kehancuran. Maka oleh karena itu, di samping ilmu pengetahuan harus kita pelajari, harus kita tuntut ilmu pengetahuan apa saja, terutama yang ada hubungan dengan soal-soal membersihkan hati yang berkaitan dengan masalah operasi mental untuk memperoleh ketenangan batin dan ketentraman jiwa, tidak boleh diabaikan, yaitu usaha memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat diperoleh atau diusahakan dengan upaya manusia? Jawabnya tegas dapat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat nomor 29 Al-Ankabut ayat 66 berbunyi, "Walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana." Artinya kurang lebih, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Berjihad di sini artinya bersungguh-sungguh atau berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha mencari keridhaannya, berusaha menuju kepadanya untuk memohon hidayahnya. Di dalam ini bersungguh-sungguh memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut mujahadah. Tentang hubungan antara hidayah dan mujahadah, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, "Al-mujahatu miftahul hidayati la miftaha laha siwaha." Artinya kurang lebih, mujahadah adalah kuncinya hidayah. Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Ada banyak sekali macam-macam dan jenis doa yang dilakukan orang dengan cara dan bahasa yang berbeda-beda menurut bahasa negara dan bahasa daerah masing-masing, dan mengikuti tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut sendiri-sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang mukmin. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim dari Ali. Ibarat senjata, maka daya, kemampuan, dan kegunaannya doa juga berbeda-beda. Antara lain berkaitan dengan pribadi dan kepribadian pencipta doa, tujuan dan kepentingan apa doa itu dicipta di situasi dan kondisi pada waktu doa itu dicipta.
Susunan redaksi doa, kafiyah, cara pengamalan dan adab-adab ketika berdoa dan kondisi batiniah dan kejiwaan orang yang berdoa, misalnya hudulnya hati, kekusukannya, kemantapan hatinya dan sebagainya. Di dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan tuntunan bermacam-macam doa. Hampir setiap gerakan ada doanya. Ada doa ketika mau makan, selesai makan, ketika berpakaian. Doa di waktu pagi, di waktu sore hari saat akan tidur, ketika bangun tidur, waktu keluar rumah, ketika masuk rumah, dan sebagainya. Di samping doa pada setiap melakukan gerakan seperti itu, masih banyak lagi doa-doa untuk sesuatu hajat atau kepentingan, baik dari tuntunan Rasulullah SAW maupun yang dicipta oleh para sahabat dan para ulama. Namun sayangnya hanya sedikit sekali dilakukan oleh umat Islam sendiri. Para ulama, terutama ulama sufi, berpendapat bahwa doa yang paling dekat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah bahasa Jawa paling mandi, adalah sholawat. Dan pendapat ini sangat cocok dengan kenyataan, lebih-lebih di zaman akhir ini. Insya Allah tentang sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW ini akan dibahas dalam bab tersendiri di belakang. Secara umum mengenai faedah dan manfaat doa sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW bagi si pembaca sholawat adalah seperti dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Adawi dalam kitab Dailul Khairat, yang kemudian dibenarkan dan didukung oleh para ulama sufi lainnya, yaitu sebagai berikut. Sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi SAW itu bisa menerangi hati dan membusurkan kepada Tuhan Zat yang Maha mengetahui perkara gaib. Sa'adatud Daraini, halaman 38. Menerangi hati, hati menjadi padang jenih dan tentram, memusulkan, mengantarkan dan menyampaikan kepada tingkat kondisi batiniah yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali macamnya. Doa sholawat berpuluh ratus, beribu-ribu, bahkan berpuluh ribu macamnya. Masing-masing sholawat dikarunai faedah dan manfaat yang berbeda-beda. Manfaat dunia dan manfaat ukhrawi, manfaat lahiriah dan manfaat batiniah, manfaat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat moral dan spiritual, bertalian dengan kebutuhan untuk kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Sudah sewajarnya kita memilih sholawat dan dikaruniai manfaat dan faedah yang kita butuhkan tersebut. Cukup sekian untuk pembahasan menjernihkan hati, teriring doa jazakumullahu khairati wa asatatid dunya wal akhirah. Salam sehat, kaya dan bahagia.